Salam dalam kasih Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya Wilmore Tambunan dan istri saya, Vivi, bersama ini memulai suatu seri tanggapan atas webinar Pendeta Dr. Stephen Rantung yang berjudul Doktrin Trinitas Tidak Alkitabiah. Webinar ini diselenggarakan oleh Orel Channel. Perlu saudara sekalian ketahui dan ingat bahwa tanggapan ini bukan bermaksud mendiskreditkan pembicara atau pihak manapun. Apapun yang mereka yakini, itu adalah murni pilihan mereka. Sebab masing-masing kita diberikan Allah kuasa untuk memilih. Itu sebabnya tanggapan ini secara khusus untuk memberikan pilihan kepada umat Allah. Sebab masih ada umat yang hatinya terbuka kepada kebenaran. Karenanya, seri tanggapan ini kami beri judul besar, Pilihlah pada hari ini. Hal ini berdasarkan perkataan Yosua berikut ini kepada bangsa Israel. Mari kita baca kembali dalam Yosua 24 ayat 15 yang berkata, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Saudaraku dalam Tuhan, bangsa Israel beberapa kali mempunyai pengalaman untuk harus memilih apakah Tuhan atau berhala-berhala. Dan dari semua pengalaman itu, mayoritas umat Israel menyembah berhala. Hanya sedikit yang memilih menyembah Allah yang benar. Pada waktu mereka baru keluar dari Mesir, saat Musa menerima 10 hukum dari Allah, di kaki gunung Sinai, Israel berzina. Mereka menyembah patung anak lembu emas. Apa yang Musa lakukan setelah dia turun dari gunung Sinai? Kita baca Keluaran 32 ayat 26. "Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, 'Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku.' Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi." Pilihan diberikan kepada seluruh bangsa Israel, dan hanya suku Lewi yang kembali kepada Allah yang benar, yaitu Tuhan. Mayoritas bangsa Israel tidak mau. Kemudian di zaman Elia, mulai dari raja sampai kepada rakyat, sudah menyembah Baal. Namun masih ada yang setia kepada Allah yang benar. Kita lihat dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 18 yang berkata, "Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Elia berpikir dia hanya sendirian, sebab seluruh bangsa terlihat sudah menyembah berhala. Namun Tuhan berkata ada 7.000 yang masih setia kepadanya. 7.000 tersebut hanya sebagian kecil dari bangsa Israel. Mayoritas sudah berzina dengan menyembah Baal. Nah, Gereja Advent mengaku sebagai Israel rohani. Apakah pengalaman yang sama telah terjadi? Sudah terjadi. Jangan sebut Israel rohani jika tidak mempunyai pengalaman yang sama. Artinya, di dalam Gereja Advent yang sekarang ini, hanya sekelompok kecil yang setia kepada Allah yang benar. Mayoritas sudah menyembah berhala. Berhala yang bagaimana? Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church volume 5 halaman 173 paragraf 3 dan 4. Apakah kita menyembah Jehovah atau Baal? Penyembah Allah yang hidup atau berhala-berhala? Tidak ada kuil yang terlihat, tidak ada patung yang dapat dipandang mata. Tetapi kita bisa saja mempraktekkan pemujaan berhala. Adalah mudah untuk membuat berhala dari ide-ide atau benda-benda kesayangan seperti membuat ilah-ilah dari kayu atau batu. Ribuan mempunyai gambaran yang salah tentang Allah dan sifatnya. Mereka sesungguhnya melayani Allah palsu layaknya pelayan-pelayan Baal. Apakah kita menyembah Allah yang benar sebagaimana yang Ia nyatakan dalam firman-Nya, dalam Kristus, dalam alam, atau kita memuja berhala filsafat diabadikan di tempat Allah? Mayoritas umat Gereja Advent yang sekarang sudah menyembah berhala filsafat. Nah, siapakah Jehovah? Siapakah Allah yang hidup? Dan siapakah Allah yang benar?
Kita akan pelajari dalam sesi pertama ini. Nah, siapakah Yehova? Siapakah Allah yang hidup? Dan siapakah Allah yang benar? Kita akan pelajari dalam sesi pertama ini. Dalam sesi ini kita akan pelajari secara khusus Yohanes pasal 17 ayat 3. Apakah ayat itu menyatakan tentang Trinitas atau tentang Allah yang benar? Penjelasan ini akan disajikan oleh istri kami. Kok kami? Saya kan tunggal. Jadi seharusnya istri saya, yaitu Vivi. Perlu diketahui oleh saudara sekalian bahwa tanggapan ini kami sajikan dengan menuruti nasihat Nyonya White yang berikut ini. Counsels for the Church halaman 87 paragraf 3 yang berbunyi, ada tertulis adalah satu-satunya senjata yang Kristus gunakan ketika si penggoda datang dengan tipu dayanya. Di dalam Alkitab, saat Yesus menyatakan dan mengajarkan kebenaran, dia selalu berkata, ada tertulis, atau mengutip perkataan firman Allah sebagaimana firman itu dituliskan. Dan Roh Nubuat katakan bahwa inilah satu-satunya senjata yang Yesus gunakan melawan tipu daya setan. Kemudian dalam Christian Service, halaman 144 paragraf 2 menyatakan, suatu pekerjaan besar dapat dilakukan dengan menyajikan Alkitab kepada orang-orang sebagaimana itu dibaca. Artinya, baca yang tertulis dan terima sebagaimana kebenaran itu dituliskan dalam Alkitab. Jadi penting sekali menerima Alkitab sebagaimana yang tertulis dan dibaca. Karena Kemenangan Akhir halaman 630 paragraf 2 berkata, jikalau manusia menerima Alkitab sebagaimana ia dibaca, jikalau tidak ada guru-guru palsu yang menyesatkan dan membingungkan pikiran mereka, pekerjaan akan tercapai yang membuat malaikat-malaikat senang dan yang akan membawa ke pihak Kristus ribuan orang yang sekarang sedang mengembara dalam kesalahan. Salah satu penyebab munculnya guru-guru palsu adalah karena tidak menerima Alkitab sebagaimana itu dibaca. Itu sebabnya penting sekali untuk mempelajari kebenaran ini dari apa yang tertulis di dalam Alkitab dan sebagaimana itu dibaca. Apa yang tertulis dalam Alkitab sudah jelas. Nah, sebelum kita ikuti penjelasan dari Alkitab, mari kita ikuti cuplikan video penjelasan Pendeta Stephen Rantung berikut ini. Jadi kita dapat mengenal Allah. Dan harus mengenal Allah. Jadi jangan kita bilang, wah misterius pendeta, kita nggak usah cari-cari tahu tentang Allah lah, nggak usah lah ya. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3 katakan apa? Inilah hidup yang kekal itu. Ditanya bagaimana caranya untuk peroleh hidup kekal, Yesus tanya. Dan ini jawaban Yesus. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, kata mengenal, ginosko di sini. Jadi jangan kita pikir ini misterius, ya udahlah nggak usah kita dekat-dekat pengetahuan kita tentang Tuhan ya. Ya sedikit-sedikit aja. Tapi enggak ya. Kata mengenal di sini, to know ini, ginosko ini adalah especially through personal experience, melalui pengalaman yang pribadi yang langsung, pengalaman yang sangat dekat, pengenalan kita itu. Jadi kalau kita tidak percaya ya tentang Trinitas, bagaimana kita mau menyembah Allah? Kalau kita bilang, aduh udah nggak usah kita pikirkan, nggak usah kita peduli. Kita tidak akan pernah mengenal Allah itu secara personal experience kalau kita tidak apa? Mencoba untuk mengenal Dia. Nah, kata mengenal ini cukup menarik ya. Karena kata mengenal itu bahasa Indonesia sudah dihaluskan ya. Sudah dihaluskan ya. Bukan dihaluskan tapi dijabarkan ya. Lukas 1:34 kata Maria kepada malaikat itu waktu dia dikatakan, oh kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Lalu Maria katakan kepada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku ini belum bersuami. Bagus sekali bahasa Indonesia. Tapi ini kata belum bersuami ini terus terang itu adalah apa? Pengertian tapi bukan kata aslinya di dalam apa? Alkitab. Kata aslinya dalam Alkitab adalah then Mary said to the angel. Lalu berkatalah Maria kepada malaikat tersebut, how can this be? Bagaimana hal itu? Since I do not know a man. Karena aku belum pernah mengenal seorang laki-laki. Jadi pada saat kita berbicara bahwa kita harus mengenal Allah, itu kita sedang diajak untuk mengenal Dia secara intim, secara pribadi.
Menjadi satu, dengan kata lain ya, menjadi satu. Kita patut berterima kasih kepada Pendeta Stephen Rantuk yang telah memberikan penjelasan mendalam tentang kata mengenal atau know dalam bahasa Inggris. Namun siapakah Allah yang harus kita kenal dengan intim ini? Apakah Trinitas? Sudah tentu tidak. Kenapa? Mari kita buka buku Yohanes 17 ayat 1. Yohanes 17 ayat 1, demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Yohanes 17 ini adalah doa Yesus kepada Bapanya. Perhatikan, Yesus dengan jelas menyatakan dirinya anak Bapanya dengan berkata, anakmu. Oleh karenanya, saat membaca Yohanes 17 ayat 3, jangan lupakan ayat 1 ini. Mari kita baca kembali. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, dengan memahami Yohanes 17 ayat 1, maka jelas kata engkau dalam ayat ini adalah Bapa. Sebab Yesus sedang berdoa kepada Bapanya dan Yesus Kristus adalah anak Bapanya. Jadi sudah jelas bahwa Yesus sendiri mengakui bahwa Bapanya adalah satu-satunya Allah yang benar. Dan Bapalah yang mengutus anaknya, Yesus Kristus ke dunia ini. Dan kalau kita baca buku Yohanes, berulang-ulang Yesus menyatakan bahwa Bapalah yang mengutus dia. Contohnya adalah ayat berikut ini. Yohanes 5 ayat 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi penggunaan kata Allah dan Bapa, Yesus gunakan silih berganti. Namun oknumnya sama, yaitu Bapanya, yang adalah satu-satunya Allah yang benar. Sama sekali tidak ada unsur Trinitas dalam Yohanes 17 ayat 3 tersebut. Nah, dalam kutipan Roh Nubuat yang sudah kita baca sebelumnya, ada disebutkan tentang Jehovah, Allah yang hidup dan Allah yang benar. Allah yang benar sudah jelas dia adalah Allah Bapa. Lalu, bagaimana dengan Jehovah dan Allah yang hidup? Yeremia 10 ayat 10. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Yeremia menuliskan bahwa Tuhan dalam huruf besar adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup. Kembali, Allah yang benar adalah Allah Bapa. Lalu bagaimana dengan Allah yang hidup? Apakah sama? Sebelum kita melihat jawabnya, kita lihat penjelasan Alkitab tentang Tuhan dalam huruf besar ini. Mazmur 83 ayat 19. Supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Mazmur dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan dalam huruf besar itu adalah nama. Itu adalah nama Allah. Nah, dalam versi King James, tidak lagi menggunakan kata God dalam huruf besar, tetapi langsung menggunakan kata Jehovah. Maka arti Tuhan dalam huruf besar itu adalah sama dengan Jehovah. Jadi Jehovah adalah nama Allah. Nah, siapakah dia? Perhatikan kata yang maha tinggi. Mari kita buka buku Markus. Markus 5 ayat 7. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Ini adalah perkataan setan. Dan setan tahu bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Artinya, Allah yang maha tinggi ini mempunyai anak, maka jelas dia adalah Allah Bapa. Sebab memang Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat 1 kepada Bapanya bahwa dia adalah anak Bapanya. Jadi Allah yang benar itu adalah Allah Bapa dan Jehovah itu adalah nama Allah Bapa. Sekarang mari kita buka buku 1 Tesalonika.
1 Tesalonika 1 ayat 9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Paulus dengan jelas menggabungkan Allah yang hidup dengan Allah yang benar, dan dia mempunyai anak yang bernama Yesus. Karena itu sudah terbukti bahwa Allah yang bernama Tuhan dalam huruf besar atau Jehovah, yang disebut juga satu-satunya Allah yang benar dan Allah yang hidup, adalah Allah Bapa. Dan Allah Bapa mempunyai anak, yaitu Yesus Kristus. Inilah yang Yohanes 17 ayat 3 nyatakan, bahwa Yesus berdoa kepada Bapanya yang adalah satu-satunya Allah yang benar dan menyatakan dirinya adalah anak Bapanya. Mengenal Bapa dan anaknya dengan intim adalah hidup yang kekal. Hidup yang kekal bukan dengan mengenal Trinitas. Bukan, tidak ada tertulis dalam Alkitab. Ingat, Roh Nubuat mengingatkan untuk membaca yang tertulis. Yang tertulis adalah mengenal Allah Bapa dan anaknya adalah hidup yang kekal. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, siapakah yang saudara pilih? Berhala filsafat atau kebenaran Alkitab yang tertulis? Trinitas atau Allah Bapa dan anaknya? Pilihlah pada hari ini. Kami memilih Allah Bapa dan anaknya karena mengenal keduanya dengan intim adalah hidup yang kekal. Tentukan pilihan saudara pada hari ini. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.